Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua bunyi firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan saudara. Setiap kita ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dikatakan kita dilahirkan kembali. Ya, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan setiap kita yang ada di dalam Kristus, dikatakan kita adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Dan firman Tuhan menjanjikan bagi kita yang dilahirkan kembali, kita akan dianugerahi hati yang baru untuk hidup dalam ketetapan akan Tuhan. Saudara, lalu bagaimana seorang yang sudah dilahirkan kembali dalam Kristus dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah? Kadang kita berpikir bahwa orang percaya dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah dengan cara berusaha sekuat tenaga untuk memberi yang terbaik. Ya, karena kita berpikir bahwa orang percaya untuk dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah berusaha sekuat tenaga untuk melakukan kehendak Allah. Namun pagi hari ini melalui pembacaan firman Tuhan kita kembali diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang begitu baik. Mengapa saya katakan kita memiliki Allah yang begitu baik? Jika kita baca sekali lagi dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 27 dikatakan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara berkata Tuhan, Allah merancang kita bukan untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri, ya. Allah tidak merancang kita untuk hidup dengan kekuatan kita sendiri. Namun Allah menganugerahkan kepada kita Roh Kudus-Nya sebagai kunci kekuatan kita untuk kita dapat hidup dan bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Saudara berkata Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada dalam rangkaian doa 10 malam. Kiranya ini boleh menjadi kesempatan yang baik atau kesempatan yang indah untuk kita boleh bersekutu dengan orang-orang percaya, untuk kita boleh meminta Allah memenuhi hidup kita dengan Roh Kudus-Nya, untuk kita boleh meminta Allah mengurapi kehidupan kita, memenuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya. Mengapa? Karena dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita boleh hidup kudus dalam ketetapan-ketetapan Allah. Ya, untuk kita boleh mentaati segala ketetapan-ketetapannya Allah. Roh Kudus adalah menjadi kunci kekuatan bagi setiap kehidupan kita, sehingga ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus ini dapat berkarya memperbaharui kehidupan kita dari sehari ke sehari. Saudara, tentu karya Roh Kudus ini tidak akan secara otomatis bekerja dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena karya Roh Kudus adalah hasil persekutuan antara kita dengan Allah, ya. Karya Roh Kudus adalah hasil persekutuan antara kita dengan Roh Kudus. Sehingga kalau kita ingin melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, kita ingin melihat hidup kita diperbaharui dari sehari ke sehari, hidup dalam ketetapannya Allah, hidup dalam ketaatannya Allah, mari biarlah senantiasa kita memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita memiliki kerinduan, kita mengundang Roh Kudus untuk senantiasa memenuhi hati dan kehidupan kita. Sehingga ketika kita bersekutu dengan Allah, ketika kita bersekutu dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam ketaatan kepada Allah, sehingga kita dapat hidup dalam rencananya Allah, sehingga segala sesuatu yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita ketika kita tetap hidup dalam ketaatan kepada Allah, ketika kita tak berpegang pada ketetapan-ketetapannya Allah dan tinggal dalam rencananya Allah. Saudara, sebagai orang percaya mungkin segala sesuatu yang Tuhan firmankan berat untuk kita lakukan. Tapi pagi hari ini kembali kita diingatkan, kita tidak berusaha sendiri, kita tidak berjuang dengan kekuatan kita sendiri, tapi Allah yang begitu baik menganugerahkan kepada kita Roh Kudus-Nya, dan Roh Kudus ini yang akan memimpin kita, membimbing kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk kita boleh melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga hari lepas hari kita boleh melihat hidup kita diperbaharui seturut dengan rencananya Tuhan, seturut dengan karyanya Tuhan. Puji Tuhan, biar kiranya ini boleh berkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kehidupan kami.
Terima kasih buat Roh Kudus-Mu, terima kasih buat janji-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kiranya ini boleh terus meneguhkan panggilan kami untuk kami tetap setia mengiring akan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih buat segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami sepanjang hari ini Tuhan. Biar sepanjang hari ini penyertaan Allah jadi bagian dalam setiap kehidupan kami, sehingga apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini kami boleh melihat karya-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.